Latihan soal P3K Perawat. Kami mendoakan bagi subscribe, like, komentar dan share lulus P3K Perawat, episode 12. Soal nomor 1 P3K Perawat, seorang perawat pulang dari dinas pagi, mendapati korban kecelakaan angkutan umum dengan 5 orang korban, 1 orang laki-laki umur 40 tahun dengan fraktur terbuka pada ekstremitas, seorang perempuan hamil 8 bulan mengalami trauma abdomen dengan perdarahan per vagina, 1 orang wanita 17 tahun dengan kondisi tidak sadar, seorang anak laki-laki 5 tahun menangis histeris, dan seorang wanita 80 tahun dengan trauma pada kepala. Pada kejadian di atas, apa tindakan yang bisa dilakukan oleh perawat? A. Meminta bantuan. B. Melakukan triage sebelum menolong. C. Memindahkan korban ke tempat aman. D. Menolong ibu hamil yang mengalami perdarahan. E. Menolong wanita 80 tahun dengan trauma kepala. Jawaban B. Melakukan triage sebelum menolong. Pembahasan berdasarkan kasus di atas. Prioritas yang dilakukan pertama oleh perawat adalah melakukan asesmen awal dan pertolongan pertama pada kasus darurat seperti kecelakaan lalu lintas. Istilah ini dinamakan triage yang merupakan sebuah sistem yang dapat memudahkan petugas kesehatan dalam melakukan tindakan yang dibutuhkan dalam situasi gawat darurat. Soal nomor 2 P3K Perawat, seorang laki-laki 15 tahun dibawa ke IGD dengan gejala kejang. Perawat segera melakukan tindakan. Apakah tindakan implementasi yang tepat pada pasien? A. Tempelkan tang spatel di dekat pasien. B. Letakkan peralatan suction dekat ruang pasien. C. Letakkan peralatan oksigen dekat ruang pasien. D. Letakkan peralatan jalan nafas dekat ruang pasien. E. Berikan perlindungan pada pagar penghalang tempat tidur. Jawabannya E. Berikan perlindungan pada pagar penghalang tempat tidur. Pembahasan. Pastikan kondisi lingkungan sekitar pasien aman terlebih dahulu. Gerakan yang tidak terkontrol dari pasien kejang sangat rentan terjatuh dari tempat tidur. Untuk itu pemasangan pelindung pada tempat tidur merupakan implementasi yang tepat dilakukan. Soal nomor 3 P3K Perawat, seorang laki-laki berusia 6 tahun dirawat di ruang medis rumah sakit Curug dengan keluhan luka pada telapak kaki kanan. Hasil pengkajian ditemukan luas luka 10 kali 4 cm, slof tambah, nekrosis, berbau, pasien tampak lemah, berkeringat, dan tremor. Tekanan darah 180/80 mm hidrargyrum, nadi 80 kali menit, respirasi 16 kali menit, suhu 36,5 derajat Celcius, HDS 345 gram DL. Apakah tindakan keperawatan pada pasien tersebut? A. Melakukan perawatan luka. B. Anjurkan pasien untuk istirahat. C. Anjurkan mengatur diet diabetes. D. Mengontrol gula darah setiap hari. E. Mengajarkan senam kaki diabetes. Jawaban A. Melakukan perawatan luka. Pembahasan keluhan utama pasien ini yaitu adanya luka pada kaki sebelah kanan dengan luas 10 kali 4 cm, kondisi luka berbau dan terdapat nekrosis pada jaringan luka. Tindakan keperawatan yang wajib dilakukan adalah melakukan perawatan pada luka pasien. Soal nomor 4 P3K Perawat, seorang laki-laki berumur 55 tahun tidak sadarkan diri di ruang perawatan. Berdasarkan hasil pengkajian pasien tidak berespon terhadap nyeri, pasien telah berada pada lokasi aman, palpasi nadi karotis teraba, tidak ada gangguan pada jalan nafas penolong telah meminta bantuan. Berapakah jumlah ventilasi yang diberikan tiap menitnya? A. 10, B. 15, C. 20, D. 25, E. 30. Jawaban C. 20. Pembahasan pemberian ventilasi pada pasien dewasa dengan kondisi pada kasus di atas idealnya yaitu 2 kali 6 menit, JT total dalam 1 menit berjumlah 20 kali. Soal nomor 5 P3K Perawat, seorang pria berusia 50 tahun datang ke IG di rumah sakit Curug dengan keluhan nyeri dada yang terasa seperti ditusuk dan ditekan serta berpindah-pindah, berkeringat banyak, dan memiliki riwayat menderita MCI. Tekanan darah 90/60 mm hidrargyrum, nadi 86 kali menit, suhu 37,8 derajat Celcius,
respirasi. 26 kali menit irregular. Apakah tindakan pertama yang tepat untuk pasien tersebut? A. Pasang infus. B. Periksa CKMB. C. Berikan oksigen. D. Berikan anti nyeri. E. Lakukan pemeriksaan. Jawaban C. Berikan oksigen. Pemberian oksigen. Bahasan pemberian oksigen harus pertama kali dilakukan pada pasien dengan MCI. Bantuan oksigen akan membantu untuk memberikan suplai oksigen ke selotut jantung sehingga mengurangi nyeri. Karena pasien dengan infarkt miokarditis ini, nyeri akut yang dirasakan adalah karena kekurangan suplai oksigen ke jantung. Soal nomor 6 P3K perawat, seorang lelaki berusia 45 tahun dibawa ke IGD dengan keluhan nafas terasa berat dan cepat lelah. Berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan perut membesar atau asites, edema ekstremitas, dan pasien tampak sangat lemah. Pasien didiagnosa mengalami gagal jantung kongesti. Tekanan darah 100/60 mm hidrargyrum, frekuensi nadi 94 kali menit, frekuensi nafas 30 kali menit irregular. Pasien diberikan oksigen 3 liter menit dan injeksi lasix intravena. Dokter memberi advice untuk monitor balance cairan pasien secara intensif. Apakah tindakan yang selanjutnya dilakukan pada pasien tersebut? A. Pasang dower kateter. B. Auskultasi edema paru. C. Batasi asupan minum oral. D. Minimalkan pemberian intus. E. Ukur intake dan output cairan. Jawaban A. Pasang dower kateter. Pembahasan karena pasien diberikan injeksi lasix, maka akan dimonitor. Balance cairannya bertujuan untuk membantu monitor keseimbangan balance cairan pasien yaitu output urin. Soal nomor 7 P3K perawat, Nai. G berusia 45 tahun dibawa ke IGD dengan keluhan pusing dan mata berkunang-kunang. Pada pemeriksaan didapatkan tekanan darah 200/110 mmHg, frekuensi nadi 111 kali menit, frekuensi pernapasan 30 kali menit. Tiba-tiba pasien mengalami gelisah. Dokter memberikan obat antihipertensi pada pasien untuk menurunkan 25% tekanan sistolik dan diastolik dalam beberapa menit. Pasien diistirahatkan berbaring di tempat tidur. Apakah evaluasi yang dilakukan perawat selanjutnya? A. Tekanan intrakranial. B. Keluhan sakit kepala. C. Observasi reaksi alergi. D. Penurunan tingkat kesadaran. E. Penurunan TD secara bertahap. Jawaban E. Penurunan TD secara bertahap. Pembahasan tekanan darah harus dievaluasi selanjutnya untuk mengetahui perubahan tekanan sistolik dan diastolik pada pasien setelah pemberian obat antihipertensi. Sekian dan terima kasih. Sukses seleksi PPK perawat. Jangan lupa subscribe, like, share dan komentar ya.